EBT belum bisa berkembang ya sesuai dengan harapan kita gitu. Walaupun memang sedang dibahas yang namanya rancangan undang-undang ya energi baru terbarukan EBT, namun itu butuh ya banyak sekali masukan juga ya, baik itu mau dari akademisi, praktisi, politisi, semua pemangku kepentingan gitu ya, memberikan masukan input ya perihal RUU EBT. Oleh karena itu pada acara hari ini ada dua pembicara ya yang tentunya mereka berdua sangat ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Insinyur Harkunti Pertiwi Rahayu, PhD. Beliau menjabat sebagai Ketua Tim Penelitian Program Ristek Dikti dan NWO Belanda tentang Transisi Energi dan juga Lektor Kepala Kakak Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan SAPP Institut Teknologi Bandung. Dan juga ada Bapak Mustaba Ari Suryoko, STMT, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya, selaku Koordinator Penyiapan Program Aneka EBT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan pandangan perspektif yang tentunya berbeda-beda dan saya yakin teman-teman sekalian yang hadir di acara hari ini, di sini saya lihat ada 26 peserta. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa disampaikan juga ya di kolom chat supaya nanti setelah pemaparan dari kedua pembicara, kami bisa langsung ke sesi tanya jawab ya. Saya udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapkan sebelumnya, namun saya juga akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertanya ya kepada kedua pembicara. Mungkin itu ya dari saya, sambutan dari saya selaku moderator. Saya sekarang akan mempersilahkan pembicara pertama kami, yaitu Ibu Harkunti. Kepada Ibu Harkunti kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Mas Satya ya, masih muda ya. Oke, saya izin ini share screen, minta maaf nih. Oke, mudah-mudahan oke bisa dilihat ya, Mas Moderator. Ya, sudah bisa dilihat. Oke ya. Oke, sebentar ini gimana caranya nih? Ups. Iya, mudah-mudahan bisa kebaca. Terima kasih atas undangan dari teman-teman PPI Belanda ya khususnya, dan juga untuk saya ucapkan salam kenal juga untuk panelis dari SDM ya. Terima kasih, saya juga diundang. Mungkin saya hanya berbagi sedikit ya. Apa yang kami lakukan di sini adalah kolaboratif research, yaitu ini salah satu topik dari kolaboratif riset, yaitu kita sebetulnya melakukan beberapa identifikasi ya potensi-potensi EBT dalam energy transition di Indonesia. Tapi dalam kali ini saya hanya fokus kepada bagaimana peran ya biomasa di dalam energi transisi Indonesia. Dan kebetulan tadi disampaikan juga oleh Mas Moderator bahwa ini adalah bagian dari joint research ya antara Indonesia dan Belanda, ITB dengan TU Delft, yaitu terkait dengan judulnya Regional Development Planning and Ideal Lifestyle untuk Future Indonesia dengan menggunakan Advanced Green Energy Technology dan Transdisciplinary Approach, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari riset ini yang ingin saya sampaikan. Ini sudah menjadi policy brief ya, menjadi akademik, naskah akademik yang kami serahkan kepada Pak Gubernur Bali, dan disaksikan ini ada yang namanya mirip ya dengan Pak Moderator. Di sini ada Pak Satya, beliau adalah anggota DEN ya, dan demikian juga dari saya lupa komisi berapa dari DPR. Nah, ini saya perkenalan sebentar saja. Ini tim yang terlibat di dalam kolaborasi untuk penelitian terkait dengan energi baru dan terbarukan. Di sini dari ITB kita betul multidisiplin. Kita dari PWK, kemudian perencanaan wilayah dan kota, kemudian ada water resource management dari sipil, kemudian dari PWK, dan demikian juga dari Hayati, dari mesin, juga ada beberapa teman-teman lain di sini yang bergabung ya dari pusat energi maupun dari teman-teman tambang. Nah, ini partner kami dari TU Delft, mungkin rekan-rekan PPI ada yang kenal ya, yang sedang di TU Delft. Kita di sini kolaborasi, PIC-nya adalah Pak Blok dan beberapa teman yang terkait dengan energi baru dan terbarukan.
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada 3 topik sebetulnya. Pertama adalah background dalam konteks regional maupun global. Kemudian poin kedua adalah pengembangan energi biomasa, case study Bali dan Kalimantan, terkait dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan dan mencapai juga dari target ya energi baru dan terbarukan. Dan mungkin sedikit pemantik ya, ini untuk menjadi bahan pemikiran untuk teman-teman PPI di Belanda, yaitu LPJP yang akan dicanangkan atau kemarin sebetulnya dicanangkan dalam menuju Indonesia Emas 2025-2045. Latar belakang yang menarik adalah kalau kita bicara energi biomasa. Tentu saja energi biomasa itu akan berperan ganda kalau sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan bagaimana pemenuhan energi mix dari sisi energi baru dan terbarukan. Yaitu di sini fungsinya tidak hanya sebagai bentuk energy security melalui program EBT-nya, tapi juga sebagai rehabilitasi lingkungan. Dan demikian juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Ini kurang lebih manfaat kalau kita menggunakan EBT sebagai salah satu upaya di dalam pemenuhan energi baru dan terbarukan. Dari perspektif regional, mungkin sebagian besar sudah sangat paham ya, kenapa kita bicara EBT, energi baru dan terbarukan, bagian dari ketahanan energi kita. Yang jelas di sini kalau kita lihat bagaimana proyeksi atau target untuk energi mix ya dari 2025, yaitu sudah ya tinggal 2 tahun lagi, yaitu targetnya EBT itu adalah 23%. Dan diharapkan 2050 bisa mencapai 31%. Nah ini yang menarik ya, di mana keberadaan minyak bumi, batu bara, gas bumi juga masih ada. Nah ini yang menjadi tantangan sebetulnya kalau kita bicara energy mix. Dan bagaimana juga kalau kita bicara significant support sebetulnya peran dari energi baru dan terbarukan tersebut adalah bagian dari program nasional, yaitu program pertama, yaitu bagaimana strengthening economic resilience untuk high quality and fair growth. Dan di sini juga significant support juga kita lihat bagaimana peran dari NDC 2030, yaitu target, yaitu greenhouse gas reduction, yaitu kan conditional adalah 31,89%, dan demikian untuk kondisional adalah 43,20%. Dan yang menarik adalah global net zero emission 2060. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan. Keberadaan kontribusi ya EBT, kemudian juga target dari net zero emission 2060. Nah, ini yang menjadi tantangan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana kondisi energi supply, bagaimana power plant capacity, demikian juga kita lihat tetap adanya electricity cap, dan demikian juga rasio. Nah, kalau kita bicara tadi kenapa EBT itu sangat penting untuk membangun ketahanan energi dalam regional konteks. Di sini disebutkan di dalam National Priority nomor 1, yang tadi saya sampaikan strengthening economic resilience untuk high quality dan fair growth, di sini ada beberapa priority program. Dari 8 priority program, yang priority pertama lah yang sangat terkait dengan bagaimana peran ya new and renewable energy sebagai bagian membangun ketahanan energi, yaitu pemenuhan kebutuhan energi dan juga bagaimana meningkatkan keberadaan dari new dan renewable energy tersebut. Dan kemudian kalau kita bicara regional konteks yang tadi saya sampaikan, ada 3 aspek sebetulnya kalau kita lihat peran dari biomasa. Kondisi degraded land di Indonesia, ya hampir 72% sangat ya severe dan 28% very severe. Nah ini yang menarik ya, jadi degraded land inilah yang sebetulnya kalau kita tanami menjadi hutan energi, dan kita akan mempunyai 2 target. Pertama, pemenuhan peran dari biomasa di dalam pemenuhan energi, yang kedua adalah revitalisasi atau rehabilitasi dari abandoned land atau degraded land. Ini yang menarik ya, sebetulnya distribusi dari degraded land yang 5,8 ya million hektar, juta hektar itu. Di sini kita lihat adalah yang terbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Nah, ini kelihatan
sekali karena jelas ya degraded land ini problemnya banyak. Apakah dia bekas tambang? Apakah dia memang sengaja bekas industri kayu yang ditinggalkan, dan demikian juga karena lahan-lahan kritis ya, misalnya dengan kemiringan tinggi. Dan kita lihat zat haranya tentu saja banyak berkurang. Nah, degraded land ini jelas mempunyai sifat, yaitu sangat buruk ya untuk memproduksi pangan, dan juga di sini yang buruk adalah dia akan melihat terhadap carbon capture itu sangat rendah ya, sehingga perlu dengan revitalisasi tidak hanya kita mendapatkan hutan energi, tetapi kita juga bisa memperbaiki tanah tersebut, dan di sini juga solusi salah satunya sebagai upaya carbon capture. Ini sebagai gambaran ya kondisi dari degraded land di Indonesia. Kalau kita bicara tadi bagaimana peran energi baru dan terbarukan dari sisi biomasa, di sini kalau kita lihat apa sih bisnis proses yang ada di dalam PLTBM tersebut ya, sebelum saya bicara panjang lebar potensi dan sebagainya. Yang jelas adalah yang dimaksud biomasa itu bentuknya macam-macam. Yang paling sederhana yaitu wood chip. Wood chip itu adalah kayu ya yang langsung dipotong-potong dengan kasar, dia bisa masuk ya ke dalam proses yang kita sebut dengan PLTBM. Kemudian bisa juga bahan gergajian atau juga yang barang serutan ya, atau lebih bagus lagi kalau dirubah menjadi pelet. Tentu saja dari raw material menjadi pelet ada energi yang dibuang, dan itu kontribusi terhadap CO2. Nah, PLTBM yang modern sekarang sudah bisa menggunakan wood chip langsung tanpa harus mengubah menjadi pelet. Dan di sini kita lihat kalau bicara biomasa butuh supplier. Siapa suppliernya? Ya, bisa kita berkolaborasi dengan petani, dengan perusahaan daerah atau dengan masyarakat. Ya, dan kemudian di sini perlu transportasi, dan di sini bisa masuk ya di dalam storage, dan bisa dirubah dalam PLTBM menjadi energi. Ya, kurang lebih ini gambaran kalau kita lihat bisnis proses dari biomasa. Nah, kemudian kita masuk apa yang kami lakukan di riset ini kalau kita bicara konteks Bali dan Kalimantan. Tentu saja kalau kita bicara Bali adalah adalah blessing. Di sini Gubernur Bali kebetulan sangat progresif gitu ya, progresif sekali dalam merespon terhadap energi baru dan terbarukan. Jauh sebelum dari G20, karena riset kami itu sebetulnya mulai 2019 ya, G20 kemarin 2022. Jadi sebelum G20 beliau memang sudah ya mencanangkan di sini bahwa mengeluarkan regulasi Bali energi bersih, ya itu yang dikatakan oleh beliau. Yang kedua adalah Bali harus betul-betul friendly terhadap lingkungan, sehingga komitmen tersebut sebetulnya juga ditunjang dengan filosofi yang ada di Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, di sini juga ada beberapa pilot project yang terkait dengan net zero emission 2045. Dan dilihat sini di dalam G20 Bali juga mengeluarkan dia sebagai showcase ya, bagaimana upaya-upaya contoh-contoh implementasi EBT sudah sebagian dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya sepanjang jalan ya, kalau teman-teman dari PPI kebetulan selama G20 yang bergabung ke Bali atau setelahnya sempat main ke Bali, di situ lampu jalan juga semua menggunakan solar ya, solar panel. Dan demikian juga banyak upaya-upaya lain sebetulnya yang dicontohkan, penggunaan mobil listrik dan sebagainya. Satu hal yang menarik, salah satu hal kenapa riset kami diterima oleh Gubernur Bali, selama ini Bali sebelum keluar tentang peraturan gubernur bahwa Bali menggunakan energi bersih, kondisi Bali sendiri sangat unik, yaitu dia bergantung hampir ya 90 sekian persen terhadap energi fosil, dan energi fosil sebagian besar di sini menggunakan transmisi ya yang berasal dari Python dengan jalur Jamali, yaitu dilihat di sini mereka menggunakan subsea cable. Dari 6 subsea cable yang sudah dipasang, ternyata tanpa ada gangguan apapun, dia 4 sudah rusak. Jadi hanya mengandalkan 2. Bisa dibayangkan ini dari sisi kebencanaan, lokasi Bali sendiri adalah terletak di kawasan yang betul-betul sangat
dinamis untuk tectonic setting. Ya, di sini banyak tidak hanya pertemuan dua lempeng kawasan subduksi, tentu saja gempanya yang disebut dengan megatrust akan menimbulkan tsunami, dan tentu saja keberadaan dari subsea cable untuk energi supply dari Jawa ke Bali akan terputus. Untuk itu Bali sebetulnya sudah mulai mensiasati. Ya, meskipun dia bergantung dari Jawa Bali dengan menggunakan network Jamali, mereka juga di sini bisa dilihat saat ini masih menggunakan fosil hampir 99,4%, ya, baik berdasarkan coal, oil maupun gas, dan lokasi PLT yang ada seperti ini, ya, berbasis gas berbasiskan coal, ya, kita bisa lihat, dan baru uji coba 0,6% mengandalkan energi baru dan terbarukan. Nah, ini makanya challenge sangat besar, ya, meskipun distribusi dari pembangkit-pembangkit listrik yang ada di sini jelas sekali tidak akan mencukupi, masih menggantungkan pada supply dari Jamali. Yang menarik sebetulnya kalau dihitung-hitung, ya, kalau berdasarkan kolaborasi kami dalam riset, katanya kalau PLN selalu mengatakan masih oversupply, ya, sehingga peran dari EBT tentu saja tidak semulus yang kita harapkan, akan mengisi energi demand, ya, yang akan diproduksi oleh PLN dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh kalau kita fokus di Bali, ternyata tadi yang saya sampaikan degraded land atau abandoned land yang ada di Sumatera nomor 1, Kalimantan, yang kedua Jawa Bali, di Bali sendiri juga sangat menarik, ya. Kondisi severe atau abandoned land tersebut adalah cukup banyak, ya. Halo? Izin Ya, interupsi, saya percepat, waktunya ya. masih 2 menit. Ya. Ya. Kenapa? Waktunya tinggal 2 Bisa menit, diulang? mohon maaf. Waktunya 2 tinggal menit 2 lagi. menit, Bu. Oke, Ya, saya skip mohon maaf. aja. Oke, Makasih ya ya, nggak Bu. apa-apa. Ya, oke. Dan ini kita lihat bagaimana lokasi-lokasi ini bisa dikonversikan menjadi yang kita sebut tadi menjadi hutan energi. Nah, dari sisi regional ekonomi, kami juga menghitung sebetulnya dalam hitungan kami, Bali tentu saja tidak cukup dengan proyeksi kebutuhan energi listrik, ya. Kalau semua abandoned land ini ditanami pada sampai 2040 masih bisa self sufficient. Setelah 2040 perlu adanya mempertimbangkan trading dengan daerah sekitarnya, misalnya di sini dengan Kalimantan atau Jawa. Kami melakukan perhitungan bagaimana energi supply dari biomass, ya, dengan hutan energi yang kita kembangkan di Kalimantan bisa membantu Bali, dan demikian juga bisa memenuhi kebutuhan energi di Kalimantan itu sendiri. Sebagai contoh, ini kalau kita lihat proyeksi kebutuhan energi, ya, di Bali, yaitu kita lihat by 2050-2060 itu cukup meningkat tajam, ya. Di sini kenapa? Dengan mempertimbangkan, meskipun kita pertimbangkan dari 2040 sampai 2050 agak mendatar. Kenapa? Di sini ada perubahan dari people lifestyle. Kita kenal banyak sudah mulai promosi mengubah gaya hidup penggunaan misalnya mobil listrik, ya. Untuk kemarin di G20 juga sudah dipromosikan. Kita lihat di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, masyarakat juga udah mulai memikir hitung-hitungan biaya untuk mengeluarkan fuel atau dengan menggunakan mobil listrik itu sebagainya. Nah, ini contoh di Bali pun sebetulnya penggunaan energi baru dan terbarukan situ sudah mulai dipakai oleh beberapa hotel, dan demikian juga oleh misalnya laundry, mereka juga sudah melihat. Jadi potensi pasar untuk menggunakan EBT, PLTBM itu sudah mulai, ya, berbasis ini kita lihat di Bali mulai. Nah, ini sebagai contoh, saya skip aja. Tanaman-tanaman dalam penelitian kami yang kita kenal dengan fast growing tree. Fast growing tree ini adalah usianya bisa segera dipanen antara 2 tahun sampai 4 tahun. Tidak harus menunggu lama, sehingga bisa diproduksi sebagai wood chip, sebagai bahan baku untuk PLTBM yang kita kenal tadi biomasa. Ini mungkin saya skip aja. Tadi sampai 2040 masih bisa self-sufficient, tapi sampai 2050 tentu saja dibutuhkan. Nah, ini skema yang saya sampaikan tadi untuk PLTBM, yaitu tidak perlu saya ulang lagi. Kita di sini mencoba berkolaborasi dengan BUMDes, yaitu bagaimana desa, ya, mereka bisa menanam, ya, hutan energi, kemudian mensuplai dan bisa membuat
PLTBM-nya bisa sustain. Nah, ini mungkin saya sedikit ya untuk memberi semangat. LPJP kita nasional itu menarik ya dalam rangka menuju Indonesia Emas. Ini 3 slide terakhir. Targetnya adalah negara Nusantara berkedaulatan, maju dan berkelanjutan. Ya, goalnya 17, agendanya 8, indikatornya 45. Nah, di dalam agenda ini mungkin silahkan dibaca saja. Tapi beberapa minggu yang lalu kebetulan saya diminta juga memberikan masukan ke KLHS untuk LPJP. Nah, di dalam KLHS ini direview lah bagaimana rekomendasi ya tentang kebijakan, rencana maupun program, yaitu melanjutkan atau mewujudkan visi negara Nusantara berdaulat maju berkelanjutan, sasaran nomor 5 yang sangat terkait dengan energi, terutama intensitas emisi GRK menurunkan menuju net zero emission. Nah, di sini adalah program-program yang diusulkan sampai 2045 dalam rangka target intensitas yang menurunkan emisi ya gas rumah kaca, yaitu efisiensi energi, kemudian diharapkan hampir 100% kapasitas terpasang PLT berbasis EBT, transisi kendaraan listrik dan berbahan bakar hidro. Nah, ini kurang lebih yang terkait dengan energi. Oke, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi pemancing diskusi. Ya, saya tutup ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Ya, terima kasih sekali atas pemaparannya Bu Harkunti yang sangat lengkap dan juga komprehensif. Tadi yang disampaikan Bu Harkunti itu merupakan sebuah case study ya yang kita melihat pemanfaatan biomasa dan juga EBT di Bali. Karena kami melihat ya bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Harkunti bahwa energi biomasa tidak hanya energy security ya, tetapi juga rehabilitasi lingkungan dan bagaimana ya biomasa itu bisa dimanfaatkan ya di masing-masing daerah. Kalau di sini kami lihat di Bali ya, bagaimana itu bisa meningkatkan ekonomi regional karena kita lihat di dalam kebijakan energi nasional ya PP 79 tahun 2014 yang disusun oleh Dewan Energi Nasional ya, yang terdiri dari 7 menteri dan juga 8 anggota pemangku kepentingan yang dipimpin oleh Pak Presiden bahwa ada target pada tahun 2025 yaitu 23% EBT dan juga 31% pada tahun 2050. Nationally Determined Contribution ya yang merupakan Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 yang telah kami ratifikasi, itu juga sudah ada yang namanya Enhanced NDC ya. Jadi sekarang mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% pada tahun 2030 atau 43,2% ya dengan bantuan internasional. Kami juga ada target untuk mencapai yang namanya net zero emission pada tahun 2060 ya. Dan juga kita juga ada roadmap ya untuk bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Jadi kalau kami lihat ya secara keseluruhan memang kami itu sekarang ya sedang beralih ya dari energi fosil ke energi baru terbarukan dan bahkan negara-negara perusahaan global itu juga sedang berusaha untuk mengurangi emisi. Jadi hal-hal seperti dekarbonisasi, elektrifikasi, desentralisasi dan juga digitalisasi menjadi tren. Namun memang bertransisi itu penuh tantangan ya, tidak mudah. Apabila mudah ya seharusnya dari kemarin kita udah bisa mencapai target-target kita gitu. Jadi memang ini butuh waktu dan proses gitu, dan bahkan emisi gas rumah kaca secara global ya itu 75% dari sektor energi. Jadi ini sektor yang berkontribusi terbesar di dunia. Kalau di Indonesia memang ada yang namanya land use change and forestry, tetapi sektor energi juga berkontribusi besar ya terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca karena memang negara kita itu masih didominasi oleh energi fosil dan pemanfaatan EBT itu masih sangat rendah ya, ada di kisaran 2,6% ya dari total potensi EBT. Bahkan power mix PLN saja yang menjadi sole off-taker listrik di Indonesia itu 85% masih bahan bakar fosil. Jadi kami berharap nanti dengan adanya RUU EBT dan juga kebijakan energi nasional yang tentunya akan sedang dalam proses ya didiskusikan untuk diterapkan CAN yang baru, ya itu bisa mendukung terus ya bagaimana kita bisa beralih ke energi baru terbarukan ya. Jadi hal-hal seperti pemanfaatan biomasa seperti presentasinya dari Bu Harkunti dan juga hal-hal seperti co-firing, power plant ya itu kan juga akan membantu untuk mengurangi ya hal-hal seperti retirement PLTU,
itu juga pemanfaatan teknologi bersih dan juga penggunaan kendaraan listrik itu hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa bertransisi ke sumber-sumber energi yang berkelanjutan. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih sekali atas pemaparannya Mungkin Bu Harkunti. Saya sekarang ya. akan, sebelum kami masuk ya ke sesi tanya jawab, saya akan mempersilahkan pembicara kedua yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Mustaba Ari Suryoko, STMT. Beliau menjabat sebagai analis kebijakan, ahli media selaku koordinator penyiapan program Aneka EBT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepada Pak Mustaba, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Satya, Bu Harkunti, Bapak Ibu semua. Mungkin izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi seperti yang disampaikan kepada kami. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan dan program transisi energi di Indonesia. Saya ingin memulai dengan slide ini dari sisi konsumsi energi primer dunia. Kita tahu mungkin Bapak Ibu juga memiliki informasi yang mungkin serupa bahwa di dunia sendiri juga mulai revolusi industri, mungkin juga kebutuhan energi itu semakin besar dan mungkin sejak tahun 1950 penggunaan EBT itu mungkin berkembang dan hingga saat ini mempunyai porsi yang cukup signifikan. Sementara di Indonesia sendiri kita sudah mengetahui bahwa secara jamak kita ketahui mulai tahun 2003-an kita sudah menjadi net importer yang menyatakan bahwa kebutuhan konsumsi kita lebih besar daripada jumlah produksinya. Di lain pihak, subsidi masih dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri. Kalau kita lihat dari jumlahnya sendiri, tahun 2022 sendiri sampai 157 triliun, 97 triliunnya merupakan untuk bahan bakar dan 59-nya untuk sektor ketenaga listrikan. Nah, ini kita mulai masuk kepada komitmen pemerintah dalam EBT. Kita lihat dari mulai Presiden G20 dan kemudian juga sebelumnya ada Bali Compact yang menerapkan 9 prinsip akselerasi untuk EBT untuk transisi energi, dan terakhir dituangkan dalam Bali Reduce Declaration yang sektor energi masuk dalam paragraf 11 dan 12. Dan ada bukti konkret terkait dengan pendanaan yang negara-negara tergabung dalam G7 itu menyiapkan dana ada 20 miliar dolar melalui skema JETP atau Just Energy Transition Partnership. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi kalau kita melihat dari sisi penyediaan energi ataupun target-target pemerintah, kita tahu bahwa tadi juga sudah disebutkan melalui PPKN, Kebijakan Energi Nasional yang saat ini mungkin sedang dalam proses revisi, pada tahun 2025 diharapkan bauran EBT sebesar 23%. Sementara di capaian tahun 2022 sendiri baru sebesar 12,3%. Tinggal sedikit waktu yang tentu saja membutuhkan upaya yang cukup keras dan serius untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya tadi juga sudah disebut enhanced NDC di 2030 dan net zero emission di tahun 2060 diharapkan sudah bisa tercapai. Dan ini beberapa upaya yang mungkin nanti bisa dibaca tersendiri, tapi kita masuk ke dalam potensi EBT tadi juga sudah disebutkan, kita mempunyai cukup banyak EBT. Kalau kita lihat potensinya sendiri lebih dari 3.600 gigawatt yang didominasi oleh potensi surya, dan namun kita tahu bahwa pemanfaatannya baru ordernya masih 12,6 gigawatt. Dan sebagian besar didominasi oleh hidro, kemudian panas bumi, dan selanjutnya pembangkit-pembangkit yang lain kalau dari sisi capaian dari sektor ketenaga listrikan.
pemerintah Indonesia juga menyusun tadi kalau misalnya kita lihat di CAN itu sendiri juga tadi benar sudah sedang dalam proses penyempurnaan atau pembahasan, karena kita ketahui kalau misalnya di PPKN yang 79 tahun 2014 itu sendiri target tadi juga sudah disebutkan 31% di 2050, sementara kita mengupayakan untuk di 2060 itu sudah net zero emission, sehingga akan agak sulit kalau misalnya atau akan ada mismatch kalau misalnya di 2050 baru 31%, sementara di 2060 sudah diharapkan mencapai net zero emission. Namun memang tetap diusahakan atau diupayakan dipertahankan untuk tahun 2025 itu masih bisa mencapai 23%. Nah, ini hal yang penting dari sisi perencanaan ini. Ini Ibu Bapak mungkin disclaimer-nya bahwa ini sebenarnya masih dalam proses pembahasan, ini masih dalam proses penyempurnaan bagaimana kita menyeimbangkan antara supply dan demand. Kita mengupayakan seluruh potensi tadi yang disebutkan itu, baik untuk listrik maupun untuk bahan bakar itu bisa menyuplai berdasarkan kebutuhan atau demand yang diproyeksikan akan terjadi, termasuk penyesuaian teknologi seperti hidrogen, storage, dan nuklir termasuk juga bisa masuk pada waktu tertentu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini hal yang cukup penting. Kita tahu bahwa sebenarnya khususnya dalam sektor listrik, apabila penyediaan itu tidak sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu, yang mungkin tadi sudah disebutkan seperti kondisi oversupply itu, maka akan menjadi hal yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Artinya kita tahu bahwa proyek-proyek ketenaga listrikan itu sifatnya jangka panjang, kontrak-kontraknya, sehingga harus disiapkan sebelumnya, termasuk pembangunan EBT juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Kalau kita lihat mungkin hidro maupun panas bumi ordernya bisa sampai 5-7 tahun bahkan lebih, selain mungkin surya yang mungkin kita punya potensi yang besar, kemudian konstruksinya yang cepat. Di samping itu juga harga tren dunia juga cukup turun signifikan, di samping dari apa namanya pembangkit bayu. Nah, ini juga mungkin ini kita cukup coba hindari juga, artinya dalam perencanaan itu asumsi-asumsi sangat menjadi sangat penting. Kita tahu bahwa waktu tahun 2014-2015 ketika perencanaan itu kita mempunyai asumsi yang cukup optimis. Nah, ketika seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mungkin sekitar 7%, nah, ketika pada saatnya pertumbuhan ekonomi itu tidak tercapai, ya tentu saja akan menjadi apa namanya hal yang sudah disiapkan atau pembangkit atau energi yang sudah disiapkan tidak dapat digunakan. Nah, kalau kita melihat dari apa namanya pemodelan ini kita harapkan pada tahun 2060 itu akan tercapai 708 gigawatt yang akan didominasi oleh PLTS sebesar 421 gigawatt dan diikuti pembangkit-pembangkit yang lain. Yang lainnya juga nanti akan menyeimbangkan dengan karena sifatnya VRE, tentu saja harus dilengkapi dengan teknologi storage, apakah itu dari pump storage maupun dari baterai energi sistem storage. Ini highlight saja bahwa tadi sudah disebutkan bahwa dari sektor ketenagalistrikan memang paling besar akan dikontribusikan oleh pembangkit yang masuk dalam RUPTL PLN. Nah, kita mendorong sebenarnya sukses rasio pembangkit ini bisa cukup tinggi sehingga target yang diharapkan itu bisa sesuai. Kita tahu bahwa sebenarnya di luar PLN itu ada sekitar mungkin kalau kondisi saat ini mungkin hampir 60-an wilayah usaha. Jadi di Indonesia itu wilayah usaha itu sebenarnya dimiliki oleh PLN, kecuali wilayah usaha yang sudah diberikan izin untuk melakukan bisnisnya sendiri-sendiri. Dan tadi saya sebutkan ada sekitar 60 di luar PLN yang sebagian besar atau mungkin keseluruhan berkaitan dengan industri yang ada di wilayah usahanya. Untuk mempercepat apa namanya transisi energi, maka dilakukan penguatan regulasi yang
sudah diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, yang di situ secara umum sebenarnya memberikan pengaturan khususnya terhadap pemberlakuan harga, kemudian mekanisme pengadaan, termasuk transisi energi, dan ini ditingkatkan ya sebelumnya dari Peraturan Menteri, ini menjadi kontribusi dari seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, dan diharapkan ini menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan salah satunya investasi di sektor EBT. Nah, kita tahu sebenarnya tidak cukup banyak insentif-insentif yang terkait dengan EBT apabila dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit seperti fosil yang memang pada akhirnya terkesan atau memang pada faktanya juga akan menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan energi fosil yang seperti batu bara punya insentif seperti DMO, kemudian termasuk juga gas yang $70 dan $6 untuk gas. Berkait dengan tadi kami sebutkan komitmen pendanaan itu, maka dari sisi JETI sendiri telah dibentuk sekretariat yang diresmikan pada tanggal 16 Februari tahun ini dan bertempat di Kementerian SDM, yang tugas utamanya melakukan koordinasi dengan kelompok kerja, kemudian menyusun comprehensive investment plan yang berisikan proyek-proyek prioritas, rencana investasi, rencana pembiayaan, dan bantuan teknis, dan diharapkan ini dapat selesai di bulan Agustus tahun ini. Kemudian melakukan koordinasi dengan International Partner Group untuk mendorong percepatan investasi. Yang lain adalah pihak Indonesia dan International Partner Group itu telah menyepakati 5 working group yang akan mendukung sekretariat JETI, dan ada juga 4 aktivitas yang akan menjadi fokus utama, yaitu terkait dengan grid and interconnection, decommissioning coal-fired power plant, renewable energy, dan dekarbonisasi. Nah, ini adalah slide terakhir yang kami mengharapkan dari Ibu Bapak semua, termasuk kita juga, jadi sebagai untuk menjadi bagian dari transisi energi ini, untuk ikut terlibat secara langsung, melakukan sosialisasi, kemudian menciptakan inovasi-inovasi, memanfaatkan limbah menjadi berkah, kemudian mengembangkan startup dan pendampingan kepada masyarakat, serta memanfaatkan potensi energi setempat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti kita lanjut dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas pemaparannya, Pak Mustaba. Jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya oleh kedua pembicara, seperti tadi yang disampaikan Pak Mustaba, bahwa memang saat ini pemanfaatan ya dari total bauran energi nasional itu masih di 12,3% EBT, masih jauh dari target 23% EBT pada tahun 2025, yaitu cuma 2 tahun dari sekarang. Kami memiliki target net zero emission pada tahun 2060, dan memang hal-hal seperti kebijakan energi nasional itu masih dalam tahap pembahasan ya untuk mengimplementasikan KEN yang baru. Namun kami berharap bahwa itu bisa terus mendukung transisi ke EBT. Namun memang penuh tantangan ya pemanfaatan EBT dikarenakan ada DMO batubara, cap batubara di $70, dan juga harga gas ya di $6 per MMBTU. Jadi apabila EBT ingin bersaing itu juga tidak mudah gitu. Dan salah satu program ya yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah yang namanya ada juga program dedieselisasi ya untuk mengkonversi PLTD itu juga menjadi non BBM, walaupun memang kita lihat ada banyak sekali tantangan EBT ya, dari harga EBT, terus juga tata kelola pengembangan EBT, termasuk permasalahan perizinan, pengadaan lahan, terus juga diperlukan yang namanya infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi ya, juga akses pendanaan ya, PPA yang bankable ya, dan juga baterai smart grid yang dibutuhkan, terutama untuk energi surya dan bayu yang memang intermittent. Sekali lagi terima kasih ya kepada Pak Mustaba dan juga Ibu Harkunti atas pemaparannya. Saya sekarang dikarenakan di kolom chat masih belum ada pertanyaan ya dari para peserta, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih yang sudah ada.
yang saya ingin sampaikan kepada kedua pembicara, baik itu Bu Harkunti maupun Pak Mustaba. Yang pertama, apa saja yang dilakukan ya saat ini, yang sudah dilakukan baik itu akademisi, komunitas, ya pembuat kebijakan, pemangku kepentingan untuk bisa memantik ya masyarakat ya secara umum dalam menerapkan yang namanya energi terbarukan gitu di masing-masing daerah, karena kita melihat Indonesia negara yang sangat besar ya, dan ada lebih dari ya 17.500 ya pulau di Indonesia. Kita merupakan negara terbesar keempat di dunia ya dari segi total penduduk, dan tentunya di masing-masing daerah itu memiliki keunggulan yang berbeda-beda gitu ya. Dari segi EBT mungkin di suatu daerah bisa memanfaatkan panas bumi lebih baik dibandingkan sumber energi lainnya, di tempat lainnya mungkin biomasa gitu. Jadi apa saja yang sudah dilakukan ya untuk bisa memantik masyarakat dalam menerapkan EBT di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Mungkin bisa dimulai dulu oleh Bu Harkunti, setelah itu baru Pak Mustaba. Ya, terima kasih Mas Satya. Tadi ada yang terlewat sebetulnya. Kalau Bali itu target net zero emission bukan seperti kita ya, bagian dari Indonesia yang lain 2060, tapi sebetulnya lebih maju ya. Awalnya 2045, tapi pada saat kami melakukan riset, Pak Gubernur berani maju 10 tahun lagi menjadi 2035. Nah, sebetulnya dalam pemetaan potensi-potensi energi, biomasa itu salah satu. Yang paling dominan adalah PLTS ya, tenaga surya, itu yang sebetulnya sudah banyak, dan itu saya sampaikan upaya ke sana kalau saya perhatikan di Bali sudah ada. Cuma itu tadi, kenapa saya coba mengintroduce biomass, karena sebetulnya berperan ganda. Abandoned land di Indonesia itu banyak sekali, terutama di Sumatera bekas ya, dari log bisnis dan sebagainya, dan demikian juga ini dan Kalimantan dan di Jawa dan Bali sebetulnya. Nah, itu tadi saya katakan salah satu, kalau kita bicara EBT itu tentu saja dikaitkan dengan perubahan iklim ya, salah satu isu. Dengan membuat tadi abandoned land menjadi hutan energi, kita akan punya ganda sumber energi dan juga sebagai carbon capture. Dan itu respon dari masyarakat Bali sangat tinggi, terutama mereka di antara lahan-lahan kritis itu masuk ke bagian ke tanah desa ya, lahan-lahan yang milik desa adat maksud saya, dan mereka juga sangat antusias. Mudah-mudahan tahun ini mulai kita laksanakan juga ya penanaman hutan energi, dan nanti setelah 4 tahun akan dibangun PLTBM. Itu kalau untuk belajar dari Bali. Tapi kalau kita bagaimana upaya tadi peran EBT sebetulnya di daerah-daerah lain juga cukup banyak. Kebetulan ada riset juga, seperti di Jawa Barat mungkin pernah dengar ya, bagaimana limbah juga dipakai juga ya untuk sumber-sumber energi. Tapi tidak masif, lebih banyak ke household, jadi sekelompok rumah, dan itu bisa diadakan. Kalau mimpi saya sebetulnya ini nanti bisa di follow up sama adik-adik atau teman-teman di PPI Belanda ya, dengan program mungkin kalau kita lihat bagaimana neighborhood ya, dengan peralatan yang sangat sederhana, mungkin teknologi yang lebih murah, tentu saja bisa mensubsidi. Contohnya ya, sekarang PLTS itu juga udah mulai, rumah-rumah itu mulai memanfaatkan PLTS hanya untuk penerangan. Meskipun problem tadi disampaikan oleh Pak Mustaba ya, problemnya adalah sustainability ya, intermittent yang ada di dalam pasokan, dan memang efisiensi energi surya itu tidak setinggi yang kita tahu ya, seperti yang misalnya kita ini negara tropis sepertinya berlimpah, tapi sebetulnya efisiensinya juga tidak seperti itu menurut teman-teman, adalah sekitar 60%. Jadi encouragement ke sana ya. Perubahan lifestyle sudah mulai, kita berubah ke listrik, tapi PR yang paling besar, sumbernya listrik dari mana? Apakah tetap fosil? Ya, tentu saja mengejar lifestyle yang sudah mulai berubah ya, terkait dengan tadi emisi dari CO2 dan sebagainya, harus diupayakan juga dengan perubahan dari pasokannya sendiri. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Harkunti atas jawabannya. Jadi kita lihat Indonesia secara keseluruhan memang target net zero emission itu pada tahun 2060, namun di Bali itu lebih ambisius ya, yaitu mencapai 2045 atau bahkan 2035 gitu. Jadi memang
itu bisa menjadi contoh ya bagi provinsi-provinsi lainnya juga ya untuk bisa mencapai NZE bahkan ya sebelum 2060 gitu. Dan di Indonesia itu ada banyak sekali abundant land ya, bekas cloud business baik itu mau di Kalimantan, Jawa, Bali, dan juga EBT ya, dikaitkan juga ya dengan perubahan iklim, namun memang kita melihat ya ada banyak sekali abundant energi ya, hutan dan juga pemanfaatan teknologi bersih ya, untuk bisa mengembangkan energi yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Terima kasih sekali atas jawabannya, Bu Harkunti. Saya sekarang akan mempersilahkan Pak Mustaba untuk menjawab pertanyaannya. Ya, kalau dari sisi pemerintah tentu saja kita lebih ke meregulasi bagaimana proses ide-ide ataupun program-program itu bisa dieksekusi dengan baik ya. Artinya kalau dari sisi diturunkan ke yang lebih implementatif lagi atau lebih detail lagi, tentu saja berbagai program baik itu dari sisi bahan bakar maupun dari sisi listrik itu tentu saja kita optimalkan. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya kita tahu target untuk biofuel sendiri sebanyak di 40% di tahun 2025 dan saat ini kita sudah di 35%. Bagaimana kita mengakselerasi dan mengatur bagaimana program itu bisa berjalan. Untuk hal yang lain tentu saja cukup banyak seperti tadi sudah disebutkan apakah itu lifestyle ke electric vehicle dan lain sebagainya, yang namun tentu saja sebenarnya itu juga bukan hanya secara konsumsi tapi tentu saja kita mendorong supaya dari hulunya juga merupakan energi yang bersih juga gitu. Yang lainnya pemanfaatan PLTS atap seperti kita meregulasi permen yang mungkin tidak mudah diimplementasikan, namun kita cukup optimis. Kita sekarang sedang melakukan revisi terhadap penyempurnaan Permen 26 tahun 2021 yang diharapkan dalam waktu dekat ini bisa terbit sehingga para pihak atau banyak masyarakat yang bisa menggunakan energi bersih dengan lebih baik lagi. Memang ada beberapa masalah kalau tantangan khususnya untuk PLTS atap sendiri itu yang sebenarnya juga kita harus bisa mendapatkan manfaat karena tentu saja untuk yang PLTS atap sendiri memang tidak ada kewajiban TKDN sehingga memang masyarakat lebih banyak mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk yang mungkin dari impor, kecuali memang yang menggunakan biaya-biaya APBD maupun APBN yang memang diwajibkan seperti PLN itu menggunakan APBN dalam artian dipastro ke APBN juga, itu juga diwajibkan. Namun sayangnya juga memang tantangan seperti TKDN itu mau tidak mau kita tahu bahwa membuat harga tidak kurang kompetitif, yang itu yang diharapkan sebenarnya industri dalam negeri itu juga bisa bisa berkembang karena tentu saja marketnya sebenarnya sudah disiapkan baik dari sisi perencanaan jangka menengah seperti tadi RUPTL ada sekitar 4,7 gigawatt maupun sampai net zero emission 2060 itu ada lebih dari 400 yang itu bisa menjadi market dan mendorong industri dalam negeri untuk bisa tumbuh juga. Mungkin demikian Pak Hangga tanggapan singkat kami. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Mustaba. Jadi memang kalau dari kementerian itu lebih fokusnya ke regulasi ya, program-program baik itu dari segi bahan bakar maupun listrik, dan memang ya seperti yang disampaikan sebelumnya lifestyle ya untuk beralih ke kendaraan listrik, namun memang secara konsumsi itu juga harus mendorong dari hulunya ya, bahwa itu berasal dari energi bersih, dan hal-hal seperti pemanfaatan PLTS atap ya akan ada revisi di Permen 26/2001 untuk kemudian kita bisa mengakselerasi penggunaan PLTS. Nah, sepertinya di sini udah ada banyak pertanyaan ya, baik itu mau dari kolom chat ya maupun bahkan dari peserta yang online udah ada 3 nih yang saya lihat yang raise hand. Mungkin saya akan mempersilahkan Mas Robi ya untuk bertanya secara langsung. Terus setelah itu ada Mbak Angelica, Mas Dava, terus ada 2 pertanyaan di kolom chat. Silakan Mas Robi. Selamat malam Mas Hangga, Bu Harkunti, dan Pak Mustaba. Jadi perkenalkan saya Robi, dan kebetulan saya ini orang kesehatan, jadi ini adalah hal yang baru buat saya.
Di sini saya tadi lihat dari paparan Bu Harkunti dan Pak Mustabah, ada 3 peraturan yang menjadi dasar untuk energi terbarukan. Tadi saya baca ada PP nomor 79 kalau tidak salah tahun 2014, lalu ada MBOE, nah lalu dan satu lagi kalau tidak salah saya pernah baca ada di RPJMN bahwa target untuk energi terbarukan. Jadi dari target-target tadi itu apakah memang semuanya sudah sinkron? Lalu mengapa ada banyak yang menargetkan? Kenapa tidak menggunakan hanya satu target saja seperti itu? Karena seperti di PP nomor 79 menargetkan bahwa 23% di tahun 2025 untuk bauran energi terbarukannya, lalu 31% di 2050. Sedangkan di RPJMN kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah, itu ada target di 2024 itu adalah 20%. Jadi kan itu adalah hal yang berbeda seperti itu. Lalu satu lagi, dengan tadi disampaikan capaian saat ini adalah sekitar 12, berapa persen tadi, dan kita pakai contoh di RPJMN aja, di 2024 targetnya 20%, jadi itu kan masih selisih agak lumayan lah gitu. Apakah kira-kira optimis mencapai 20% di tahun 2024 dan kalau memang itu tidak atau saat ini masih juga yang di tahun ini belum tercapai, kira-kira kendalanya apa? Jadi secara dari Bu Harkunti secara akademisi dan secara Pak Mustabah secara dari pemerintah itu kendalanya apa seperti itu agar untuk mengetahui kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Robi. Mungkin bisa langsung dijawab mulai dari Bu Harkunti, setelah itu Pak Mustabah. Ya. Terima kasih Mas Robi ya pertanyaannya. Nah ini kalau kita akademisi mungkin saya nggak akan nyentuh ya, mangga Pak Mustabah terkait dengan kebijakan gitu ya, perbedaan di target tadi menurut Permen maupun dari Perpres maupun dari RPJMN. Nah ini yang jadi menarik sebetulnya kalau saya lihat target-target itu tuh nggak bisa dihindari ya kalau kita lihat komitmen global. Nah, kalau kita bicara bagaimana combat ya climate change itu dengan energi itu benar-benar seperti satu mata uang, ya satu keping mata koin uang, di mana satu sama lain sisinya saling terkait. Ya, satu menurunkan dampak dari perubahan iklim yaitu mitigasi dari perubahan iklim dan satu lagi ujung-ujungnya adalah mengatur ya penggunaan energi. Nah, energi selama ini kan mengandalkan fosil ya. Nah, sehingga target-target itulah yang harus mau nggak mau kita capai. Saya mungkin sinkronkan ya pertanyaannya Mas Robi dengan saya secara sepintas tadi baca juga di chat, yaitu terkait apa harus kita menurunkan. Ya tentu saja memang tidak ada pilihan. Ya combat dari climate change itu adalah komitmen global. Tapi di satu sisi kita harus mulai mengatur tadi dari hulu sampai hilir bagaimana penggunaan energi ya, dan ini tidak bisa kita hindari. Nah, mangga nanti masalah perbedaan di kebijakan ini kita sebagai akademisi sering melihat nih Mas Robi. Ya, satu dengan yang lain, satu kementerian dengan kementerian yang lain seringkali memang tidak sinkron ya. Tentu saja masing-masing mungkin punya pendapat ya. Ini mungkin dari saya yang singkat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Harkunti. Mungkin langsung aja ke Pak Mustabah. Silakan Pak Mustabah. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Soalnya kalau misalnya kita mengacu sebenarnya lebih banyak lagi ya. Artinya kalau misalnya PP itu kan sebenarnya masih turunan di bawah undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu yang mungkin terkait dengan EBT sendiri ada paling nggak ada 2 sekarang dan mungkin nanti akan ada 3 gitu. Yang pertama kan undang-undang energi, kemudian undang-undang ketenaga listrikan dan yang akan disusun ini adalah undang-undang EBT gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya 2024 20% itu sebenarnya lebih ke perencanaan. Jadi dalam Bappenas itu atau di Bappenas itu kan sebenarnya ada atau itu untuk seluruh kementerian juga bukan hanya SDM maupun dari sektor energi. Itu ada perencanaan 5 tahunan ya kalau nggak salah ya. Itu ada RPJMN yang dimana rencana pembangunan nasional jangka menengah. Nah itu sebenarnya yang 5 tahunan ya sebenarnya memang dia itu tetap harus mengacu ke target-target yang ada. Makanya kalau misalnya 2024 itu ada 20%, itu diharapkan di 2025 ada 23% sebenarnya inline. Dan kalau misalnya dispesifikan lagi di 2023 sebenarnya juga ada sebenarnya secara lebih bagian yang lebih kecilnya lagi gitu. Sebenarnya itu lebih ke kalau yang dari kami sih sebenarnya lebih mengacu saja ke perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang sebenarnya
perencanaan jangka pendek 23% itu juga sebenarnya perencanaan jangka menengah pada waktu di 2014 itu disusun. Nah, pada akhirnya nanti diturunkan ke perencanaan 5 tahunan dan perencanaan tahunan dalam masing-masing kementerian atau masing-masing sektor. Nah, kemudian menjawab yang tadi terkait dengan tantangan ya, memang ada beberapa tantangan ya, tapi sebenarnya secara umum sih memang Indonesia itu mempunyai sebagai negara kepulauan tentu saja. Itu karena memang Ya, saya lanjutkan. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan itu tentu mempunyai tantangan yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara mungkin di Eropa yang mungkin bersifat kontinen. Secara infrastruktur mungkin di kontinen terhubung dengan satu sistem besar yang memungkinkan pertukaran energi dalam secara fleksibel dan sistemnya kuat. Sementara di Indonesia mungkin di Jawa Bali kebutuhan energinya besar, sistemnya kuat. Namun ketika kita ingin memberikan akses energi di daerah-daerah kepulauan itu termasuk pulau-pulau besar yang mungkin memang tidak tersambung dengan sistem besar seperti di Jawa Bali, itu mereka demand-nya tidak terlalu banyak meskipun mungkin potensinya besar. Sementara industrinya belum tumbuh dan jarak antar penduduk misalnya itu tersebar. Contoh misalnya di Papua itu ada di Memberamo dengan potensi 20 giga yang cukup besar, namun demikian di sana industrinya tidak terlalu besar dan jarak antar penduduknya juga terlalu tersebar, sehingga untuk membangun infrastruktur itu tidak semudah seperti yang ada di misalnya di Jawa, misalnya kalau dalam contoh yang dekat. Oleh karena itu sebenarnya salah satu upaya untuk tidak ada dalam slide, tapi sebenarnya ada ide untuk menyatukan pulau-pulau besar khususnya, sehingga apabila ada satu demand yang memang dia defisit listrik bisa disalurkan dari daerah-daerah yang listriknya surplus. Terus banyak atau yang sering kita dengar istilah super grid, nah, kira-kira seperti itu. Mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Harkunti dan Pak Mustabah. Jadi kita melihat memang ada banyak sekali target ya, bukan hanya di sektor energi, lingkungan, bahkan di masing-masing kementerian itu memiliki target masing-masing. Namun memang kalau kita berbicara ya mengenai perubahan iklim dan juga emisi gas rumah kaca itu kan menyangkut semua sektor gitu. Jadi memang target-target ini ya sangat penting ya, semuanya inline dan semuanya harus sinkron dan bisa mendukung satu sama lain. Tadi juga yang disampaikan ya oleh Pak Mustabah ya juga betul ya, bahwa memang di masing-masing pulau ya, masing-masing provinsi itu berbeda-beda. Seperti sebagai contoh di Jawa Bali sistemnya sudah terintegrasi, namun memang di tempat-tempat lainnya belum tentu semuanya terintegrasi gitu. Oleh karena itu memang itu menjadi tantangan tersendiri karena industrinya belum tumbuh ya, dan juga jarak antar penduduk itu terlalu besar. Jadi tidak mudah ya untuk membangun infrastruktur di sana gitu. Jadi memang ada banyak sekali dinamika yang berbeda-beda. Nah, di sini ada raise hand, ada mungkin Mbak Angelika dulu, setelah itu baru Mas Dava, dan nanti saya akan membacakan nih ada 2 pertanyaan di kolom chat. Silakan Mbak Angelika. Baik, terima kasih Mas Angga. Suara saya kedengeran ya? Oke. Saya latar belakangnya sebenarnya orang hukum ya Pak, jadi mungkin pertanyaannya banyak terkait policy ke Pak Mustabah, cuman kalau Ibu Harkunti juga mau menambahkan boleh. Jadi di tahun 2020 kemarin, saya tuh sempat membantu salah satu potensial investor dari USA terkait mereka tuh punya planning untuk mendirikan pyrolysis plant di Indonesia. Jadi mengubah plastik tuh menjadi oil dalam bentuk kayak nafta, fuel oil atau diesel. Nah, tantangannya waktu itu tuh kita nggak menemukan adanya karena kita harus membuat regulatory framework, sementara kita tuh tidak menemukan adanya aturan terkait dengan perizinan untuk plastic waste to oil project di Indonesia. Padahal kita tahu sudah ada beberapa project meskipun dengan skala yang sangat kecil di beberapa daerah. Nah, saya ingin tanya sih ke Pak Mustabah, kira-kira kalau dari sisi pemerintah tuh prospek terkait dengan plastic waste to oil tuh di Indonesia seperti apa sih? Apakah memang ini menjadi salah satu prioritas atau non prioritas? Dan kalau misalnya memang menjadi salah satu prioritas, apakah sudah ada perkembangan terkait pembuatan regulasi atau perizinan dan sebagainya?
pertanyaan pertama itu. Dan yang kedua, tadi juga Bapak sempat share terkait dengan peta jalan zero net emission, di mana saya tadi kalau nggak salah sih, saya nggak melihat ada terkait dengan carbon trading, karena kan sebenarnya carbon trading itu salah satu policy terbaru yang menarik gitu untuk investor. Nah, saya mau tanya aja sih Pak, ini perkembangan terkait carbon trading tuh sudah bagaimana? Karena sepengetahuan saya eh, berdasarkan regulasi teknis yang udah ada tuh baru dari ESDM doang, itu pun subsektor power plant aja yang baru ada regulasi teknisnya. Nah, ini tuh sebenarnya perkembangannya bagaimana? Apakah memang sudah bisa dijalankan di tahun 2024? Dan kalau belum, sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Demikian, terima kasih Mas Angga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Angelika. Jadi ada 2 pertanyaan ya kepada Pak Mustaba, tapi dipersilakan juga apabila Bu Harkunti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang pertama itu dari sisi pemerintah, prospek plastik waste oil itu seperti apa, dan juga mengenai perkembangan carbon trading saat ini. Kepada Pak Mustaba dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, ya sebenarnya kalau dari sisi kita berbicara EBT, tentu saja kalau kita secara regulasi, mohon maaf saya harus mengulang-ulang kata regulasi karena pasti di situ akan ada definisi yang masuk energi baru maupun energi terbarukan itu apa saja gitu. Nah kalau misalnya ini di luar konteks yang lainnya ya, artinya kalau misalnya produknya diesel ya tentu saja itu mungkin bukan menjadi domain kita. Namun demikian kalau misalnya itu pun menjadi listrik, sebenarnya kalau dari sisi kami itu isu dari sebuah waste itu bukan isu kelistrikan. Jadi itu isu pengelolaan lingkungan. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak masuk terlalu jauh karena memang isu. Jadi listrik itu sendiri adalah byproduct, bukan produk utama. Jadi dan sebenarnya kalau misalnya pada akhirnya kita juga pasti akan mempertimbangkan ketika masuk ke sistem itu akan ya mungkin nanti untuk teknologi-teknologi yang lainnya. Saya tadi melihat ada arus laut, ada yang lainnya seperti di Larantuka. Pada akhirnya harga listrik yang dibeli oleh PLN, kalau misalnya kita katakanlah kita berbicara dengan PLN yang sebagian besar memang listrik oleh PLN, itu pasti akan dipas through ke APBN yang dalam bentuk subsidi dan kompensasi itu tadi. Nah, sebenarnya ketika nanti ya pada akhirnya memang merit ordernya di Indonesia itu lebih ke price bukan ke teknologi untuk sampai saat ini ya. Jadi sehingga memang bagaimana ya listrik itu bisa masuk dengan harga yang kompetitif itu menjadi sangat penting. Nah, terkait dengan carbon trading, sebenarnya mungkin saya tidak bisa menjelaskan cukup baik karena saya tidak terlalu mengikuti, tapi memang mekanisme itu juga sudah di ada perpres yang di KLHK itu, dan sebenarnya dari sisi kami memang kalau misalnya lebih jauh lagi baru pembangkit pun juga pembangkit PLTU, belum pembangkit yang EBT yang memang secara turunannya itu memang sedang kami persiapkan. Sebenarnya tantangannya sih tidak lebih ke tantangan bagaimana mekanisme itu nanti bisa dijalankan dengan baik. Saya rasa mungkin itu Pak Angga, mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Mustaba. Apakah ada yang ingin disampaikan juga oleh Bu Harkunti? Iya, mungkin sedikit aja. Bicara carbon trading itu saya ingat 10 tahun yang lalu ya, sebetulnya. Ada anak muda nih dari Indonesia yang mencoba membuka istilahnya mereka mendapatkan HPH ya di kawasan Kalimantan, jadi mereka coba menjual karbon gitu ya, jadi carbon trading gitu ya. Nah itu tapi masih dalam uji coba. Tentu saja tadi disampaikan oleh Mbak Angelika nih sebetulnya PR Indonesia, tidak hanya PR dari ESDM ya. Di sini karena kolaborasi dengan lingkungan, kemudian dan sebagainya. Ini tentu saja yang tadi saya katakan, kalau kita bicara climate change dengan tadi energi itu yang satu keping mata uang, itu nggak bisa dihindari. Tapi tentu saja nih PR ya Pak Mustaba ya. Jadi kolaborasi bagaimana program dari KLHK, demikian juga program ESDM, ini tentu saja perlu sinergi. Problem kalau dalam penelitian, seringkali memang PLN ini Pak Mustabas juga dicurhat ya. Jadi PLN itu seringkali di istilah mereka itu problemnya adalah satu penentuan harga. Ini kan kita juga nggak tahu apa yang terjadi di sana ya. Tentu saja encouragement untuk pembangkit listrik EBT ini perlu sekali ya.
memang banyak sekali kalau memang proyek tersebut adalah dibuat berdasarkan dari donor, itu sustainability-nya hampir dibilang nggak ada. Ya, contoh misalnya PLTBM misalnya di mana, di salah satu kepulauan ya di dekat Nias sana, bukan Siberut, itu gagal ya misalnya seperti itu. Tapi karena perlu kajian yang intensif, masalah lokasi, sustainability dari supply, ke partisipatori dari masyarakat dalam membuat hutan energi dan sebagainya, itu sangat penting. Demikian juga untuk pengelolaan. Oleh karena itu peran dari semua stakeholders itu harus ada supaya itu berlanjut ya. Nah, itu hal yang perlu menjadi PR kita bersama ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya dan dari penjelasan Pak Mustafa tadi. Terima kasih. Ya, baik Pak Mustafa dan Bu Harkunti. Jadi memang kalau kita lihat memang perlu ada kolaborasi ya lintas sektoral gitu. Karena apabila kita berbicara mengenai pemanasan global, perubahan iklim ya, itu bukan hanya kementerian SDM ya, seperti ada KLHK ya, dan juga bahkan ada BUMN seperti PLN gitu ya. Memang semuanya perlu sinkron baik itu dari segi target maupun proses ya perencanaan gitu dalam mencapai target-target tersebut gitu ya. Kami berharap ya dengan adanya ini carbon trading ini mekanismenya ya dia bisa disempurnakan ya, ini juga bisa diimplementasikan dan juga bisa memberikan banyak sekali manfaat. Nah, ini sepertinya yang raise hand ya, ada Mas Dava juga. Kepada Mas Dava kami persilakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk meluangkan waktu untuk memberikan presentasi ini untuk kami mahasiswa di Belanda. Sebenarnya saya selain mahasiswa, sebenarnya saya juga adalah salah satu investor di pasar modal. Sudah lama sebenarnya saya ada mempelajari mengenai satu emiten saham yang merupakan perusahaan penyedia energi baru EBT di Indonesia. Baru-baru ini mereka mengeluarkan laporan finansial yang kelihatannya sangat baik, dan juga mereka ada 2 proyek di Sulawesi Selatan, di Saluuro dan juga di kalau nggak salah di Madong, sekitar 75 megawatt dan 95 megawatt. Selain itu kayak perusahaan ini sudah menandatangani power purchase agreement dengan PLN. Kayaknya kesannya ini too good to be true, Bapak. Pertanyaan saya itu adalah apa sih tantangan infrastruktur utama untuk perusahaan ini, dan counter argument apa yang bisa dibilang bahwa sebenarnya masih banyak challenges yang perusahaan ini akan lewati beberapa bulan ke depan. Dan juga sebenarnya tadi disebut juga sama Mas Satya, saya penasaran bagaimana RUU EBT ini akan berdampak positif terhadap laba bersih dari perusahaan-perusahaan seperti perusahaan yang saya bilang. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dava. Mungkin bisa langsung aja dijawab oleh Pak Mustafa dan Bu Harkunti ya. Ya, terima kasih. Enggak, Pak Mustafa dulu ya. Oh ya, ya. Enggak, Bapak. Ya. Saya tidak tahu persis itu apa emiten apa gitu. Ya memang ada beberapa dan proyeknya di mana, tapi saya kalau melihat sih sebenarnya kalau prosesnya dalam PPA itu kan sebenarnya sudah cukup advance ya. Artinya kan tinggal bagaimana memastikan bisa financial close dan bisa langsung konstruksi. Nah, setelah dengan adanya PPA itu kan sebenarnya sudah ada kesepakatan yang memang ya ini bisnis listrik itu kan memang dia dijamin investasinya. Artinya mungkin berbeda dengan bisnis yang lain, misalnya kontrak 20 tahun, 30 tahun itu kan memang dia sudah dijamin bahwa dia itu pengembalian investasi berikut mungkin ya seluruh komponen ABCDE-nya itu kan sebenarnya sudah dijamin. Ya artinya sebenarnya kalau misalnya saya tidak mungkin tidak dalam konteks emiten atau pasar saham, tapi lebih ke proses apabila memang sudah PPA itu berarti memang ya itu proyek tinggal dijalankan saja, dan mungkin diharapkan ya pada waktunya sudah bisa COD atau commercial operation date atau beroperasi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Saya agak lupa. Tapi sepertinya saya agak kurang bisa menangkap. Saya nanya Pak, apa tantangan yang kira-kira masih ada? Soalnya kalau misalnya mereka seperti yang Bapak bilang sudah PPA itu kan, berarti mereka sudah tinggal dilakukan saja. Habis itu mereka sudah tanda tangan kontrak. Seperti yang saya sebenarnya penasaran kalau misalnya bisnis listrik ini kan bisnisnya consumer customer itu kan hanya PLN saja kan. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah kayak Saluuro atau Madong kayak Toraja Utara itu, mungkin saya penasaran ini demand-nya ada nggak? Apakah nanti akan terbayarkan oleh PLN-nya jika mereka terus supply, apalagi kalau misalnya mereka oversupply, apa yang terjadi dengan itu? Apakah PLN akan membayar mereka tetap
untuk energi yang berlebihan atau bagaimana, Pak? Ya, ya sebenarnya dengan PPA itu sudah memberikan jaminan ya. Artinya bagaimana nanti tinggal tadi saya sebutkan dengan bagaimana melakukan financial cost dan beroperasi dan nah oversupply itu kan kelistrikan itu kan nanti listrik kecil itu kan akan masuk ke saya nggak tahu kalau misalnya di Sulawesi akan masuk sistem besarnya Sulawesi kan kira-kira seperti itu. Nah apabila misalnya ada oversupply itu kan kondisi saat itu Pak, saat ini gitu. Sementara itu kan nanti akan ada proses konstruksi yang memang dalam penyusunan RUPTL itu memang sudah dihitung asumsi-asumsi bagaimana pertumbuhan demand dan bagaimana kira-kira penyediaan dan mungkin salah satunya ya dari pembangkit yang mungkin sudah PPA itu gitu. Mungkin singkat saja mungkin seperti itu. Makasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Mustabah. Silakan Bu Harkunti apabila ada tambahan. Ya, ya, terima kasih. Emang ini kalau kita bicara tadi, ini contoh sukses ya sebetulnya kalau sudah sampai bikin agreement dengan PLN ya. Tentu saja banyak sekali keberadaan dari PLT EBT itu mereka lebih kepada pemenuhan kebutuhan sendiri. Jadi betul-betul off grid ya, tidak memanfaatkan on grid ya. Seperti misalnya salah satu yang saya tahu itu di Pontianak mereka karena untuk industri ya kelapa sawit ya, mereka membuat PLTBM ya, PLTBM sendiri. Kemudian untuk di Papua juga ada seperti itu sukses karena memang untuk kebutuhan sendiri dan bahan bakunya diadakan sendiri. Nah, kalau kita udah bicara masalah seperti ini tadi tentu saja yaitu tadi kepastian PLN kalau sudah sampai tanda tangan itu hal yang bagus. Nah, tantangan selalu ada ya, masalah tadi supply. Dan misalnya masalah supply bahan baku maksud saya. Tadi seperti misalnya apa yang di Toraja tadi boleh diulang lagi ya. PLT-nya apakah hydropower, apakah dia hydropower, surya? Ibu. Mereka halo? Yang hydropower. Nah, seharusnya proyeknya jadi 2025 betul. sih. Kalau betul. Ya, hydropower ini kebetulan saya lihat banyak sekali anak-anak muda ya udah mulai main di hydropower. Nah, udah mencoba mungkin ini salah satu success story. Kalau hydropower tentu saja pada saat membuat ya menetapkan lokasi ini juga bicara tentang sustainability ya dari airnya sendiri ya sebagai bahan baku hydropower itu akan berjalan ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara hal tentang pembangkit listrik itu tadi keberadaan dari pasokan bahan baku untuk pembangkit listrik dan kepastian siapa yang membeli itu adalah salah satu isunya ya. Mungkin saya hanya menambahkan di situ. Tantangannya tentu saja ya bicara terkait dengan keberadaan air itu sendiri ya. Kalau suatu ketika di kawasan Sulawesi Selatan airnya turun seperti di Jawa kan selama ini banyak mengandalkan dam-dam besar itu hidropower ya. Hidropower yang kelas besar bukan mini hidro gitu ya, apalagi pico hidro. Nah, ini tentu saja akan menjadi tantangan apakah kondisi airnya masih bisa diandalkan untuk masa ke depan. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dava, terima kasih juga kepada Pak Mustabah dan Bu Harkunti. Jadi memang kalau kita lihat ya apa yang sudah disampaikan bahwa PPA Power Purchase Agreement itu memberikan jaminan ya dari segi supply sama demand gitu. Tapi memang ya itu perlu dipetakan juga gitu. Supply-nya berapa dan juga demand-nya berapa. Tentunya masing-masing daerah berbeda-beda. Lah, salah satu tantangan ya tadi disampaikan Bu Harkunti itu mengenai keberadaan ketersediaan ya pasukan supply. Kalau untuk hal ini dari segi air ya, air itu sendiri. Memang kalau kita berbicara ya, Mas Dava, tentang RUU EBT, sekarang kan masih dalam, ya ini kan juga menjadi sesuatu yang penting gitu. Karena dengan adanya Undang-Undang Energi Terbarukan ini menjadi sebuah payung hukum yang tidak ada sebelumnya gitu. Terutama khususnya dengan EBT gitu, bagaimana bisa melakukan yang namanya proses transisi ya, dan juga memasukkan ya yang namanya untuk memberikan momentum gitu terhadap perkembangan EBT yang terutama ya kami berharap bisa memberikan multiplier effect gitu ya untuk ke depannya. Jadi apabila memang nanti ini tentunya dengan adanya RUU EBT itu juga kami berharap bisa memberikan banyak sekali dampak positif gitu ya, dan juga bagi para investor juga. Oleh karena itu kalau kami melihat ya memang diskusi RUU EBT itu dilakukan dengan semua pemangku kepentingan ya, dan tentunya banyak yang udah beraudiensi juga, baik itu mau dari segi legislatif maupun eksekutif gitu, karena perlu diingat bahwa
penerapan undang-undang bukan hanya EBT, itu dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Jadi bukan hanya oleh DPR tetapi juga dari eksekutif gitu. Jadi ini tentunya kerjasama baik itu dari eksekutif maupun juga legislatif gitu. Jadi kita juga berharap ya yang terbaik lah, karena apapun juga ya ini akan membantu gitu. Moga-moga ini akan membantu semua investor, dan juga tentunya investor juga mereka mempunyai bisnis yang berbeda-beda, baik itu mau tenaga surya, tenaga bayu, hydropower, ya, biomasa, atau apapun itu. Terima kasih sekali lagi Mas Dava atas pertanyaannya. Di sini ada 2 pertanyaan ya dari kolom chat. Satu dari Mbak Sofa Tunida dan juga dari Mbak Yulinda. Yang pertanyaan pertama adalah, izin bertanya, apakah nantinya program transisi energi ini benar-benar akan memusnahkan energi fosil, sehingga keberlanjutan energi fosil ke depannya akan seperti apa? Kemudian terkait pemanfaatan EBT yang dimana dengan mengoptimalisasikan potensi dari EBT yang dimiliki oleh masing-masing daerah, bagaimanakah sustainability dari pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat? Nah, mungkin ini pertanyaan bisa langsung dijawab ya, baik itu oleh Bu Harkunti maupun Pak Mustaba. Dipersilakan. Iya, ya, terima kasih. Mungkin tadi sudah secara tidak langsung saya singgung bicara sustainability ya, seperti itu. Jadi kalau bicara tadi perubahan ini ya, terkait dengan apakah betul-betul harus mulai meninggalkan fosil. Jadi ini adalah bagian dari komitmen global ya, seperti itu ya. Dan kemudian tadi sustainability dari pembangkit listrik ya, untuk EBT ini tentang yang paling penting adalah itu tadi, demand, supply dan demand ya, baik supply bahan baku maupun demand dari listriknya itu sendiri ya. Apakah PLN beli? Mungkin ada jalan keluar terobosan. Misalnya untuk kawasan-kawasan tadi Pak Mustaba sempat menyinggung, kita kan negara arsipelago. Banyak pulau-pulau itu yang koneksi listriknya sangat susah. Tentu saja itu adalah pasar yang bagus sekali untuk PLT EBT ya, apakah tenaga surya ataukah yang muriah, nanti mungkin ada teknologi-teknologi lain yang bisa, atau PLTBM itu bisa juga ya dibuat di sana. Nah, itu salah satu self sufficient. Tapi kalau mengandalkan semua berharap PLN ya menjangkau semua dengan kondisi elektrifikasi yang tinggi, itu hanya di pulau-pulau tanda kutip ya yang besar. Ini tentu saja menjadi tantangan. Nah, kalau kita bicara itu bisa juga ya menjadi peluang untuk kita kembangkan untuk kedepannya. Itu aja mungkin saya kembalikan ke Mas Satya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Harkunti. Mungkin dari Pak Mustaba, apakah ada yang ingin disampaikan juga Pak? Iya, kalau dari perencanaan jangka panjang net zero emission itu kan sebenarnya memang sudah tidak ada fosil lagi ya, sebenarnya dari sisi pembangkitan ya. Mungkin adanya potensi-potensi dari batu bara itu yang memang menjadi komoditi yang bisa diekspor ke luar negeri. Nah, yang kedua terkait dengan optimalisasi, sebenarnya bagaimana sustainable. Sebenarnya kalau dari sisi kami itu mungkin lebih jauh, hanya tidak hanya sustainable ya, karena kalau EBT ya sudah pasti sustainable gitu. Tinggal teknologinya saja sampai seberapa panjang gitu. Tapi kan ada pertimbangan faktor-faktor lain seperti affordability, keterjangkauan, dan bagaimana akses energi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Ini tentu saja membutuhkan berbagai upaya, khususnya pendanaan yang kembali lagi bahwa listrik itu yang terjadi sekarang itu dalam bentuk tarif gitu. Artinya apabila ada kenaikan, nah itu tentu saja kan dihasilkan dari sumbernya. Nah, itu tentu saja yang bagaimana kita menyeimbangkan listrik yang masuk dengan harga yang affordable, sehingga di hilirnya juga akan dirasakan oleh masyarakat dengan tidak terlalu membebani dalam bentuk subsidi maupun dalam bentuk kompensasi. Demikian, makasih. Ya, terima kasih Bu Harkunti dan juga Pak Mustabah. Jadi memang kalau kita lihat di kedepannya, kita akan sepenuhnya beralih ke EBT, dan EBT itu pasti sustainable ya. Tinggal kita melihat penerapan dari segi teknologinya, namun memang seperti yang disampaikan oleh kedua pembicara, bahwa hal-hal seperti affordability, accessibility itu juga penting, dan bagaimana ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat gitu. Karena tentunya penerapan EBT itu juga ada tantangan-tantangan tersendiri gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan misalnya kesederhanaan, bagaimana mereka juga ke depannya bisa compete ya dengan sumber energi lainnya gitu. Tapi ujung-ujungnya
kami tentunya akan beralih ke EBD. Ada pertanyaan ini satu lagi ya, sepertinya ini pertanyaan yang terakhir dari audiens ya, baik itu yang ngerisan maupun di kolom chat. Akan saya bacakan terlebih dahulu dari Mbak Yulinda. Mohon izin bertanya kepada Pak Mustaba, dalam hal pemanfaatan energi laut kita masih nol, padahal potensi energi laut kita cukup besar dan sudah ada banyak riset teknis terkait energi pasang surut air laut, diantaranya di Selat Larantuka, Flores, NTT. Apa kira-kira yang menjadi penghambat selain teknologi? Apakah kekosongan dari segi pengaturan yang belum ada juga berpengaruh? Dipersilakan Pak Mustaba. Iya, ini mungkin saya kadang-kadang bertanya seperti itu tuh mengilustrasikan ketika saya itu misalnya ada kenapa Indonesia banyak garis pantai terpanjang tapi impor garam, kira-kira mungkin hampir sama lah kira-kira. Larantuka secara studi, secara teknologi mungkin oke lah ya. Artinya kembali lagi bahwa jual beli dengan untuk teknologi yang belum belum komersial itu memang masih dimungkinkan dengan menggunakan skema B2B dengan PLN. Ada beberapa investor kami tahu ada di Larantuka dan mungkin di beberapa daerah yang lain yang memang potensi arus lautnya cukup besar, dan mungkin ada juga energi samudra yang memang bukan hanya arus laut ya, ada otek, ada pasang surut dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali lagi bahwa untuk skala besar memang pada akhirnya kita menimbang bagaimana harga kembali lagi. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di harga itu sendiri, sebenarnya ada faktor yang mungkin belum dibahas dari tadi ya. Ini mungkin sebagai pengalaman saja. Jadi harga yang di BPP pembangkitan itu kan sekitar ya mungkin ordernya itu mungkin sekitar 4-5 sen lah kayak gitu. Atau mungkin di beberapa tempat yang lain itu harga hampir sama dengan harga batu bara lah, kira-kira seperti itu. Harga yang cukup tinggi memang mungkin diesel lah ya, mungkin lebih dari 20 sen. Nah, mungkin juga harga dari arus laut itu mungkin ya masih cukup tinggi, sehingga memang untuk masuk apalagi menjadi baseload, karena sebanyak keandalan kelistrikan itu kan salah satunya dia bisa beroperasi 24 jam, tidak intermittent. Nah, kira-kira seperti itu sebenarnya cukup banyak pertimbangan. Nah, kalau untuk arus laut memang secara umum secara harga memang masih cukup belum kompetitif lah, kira-kira seperti itu. Tapi saya ingin memberikan informasi bahwa apa yang terjadi di global itu juga terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat di 5-7 tahun lalu kita di PLN itu ada PPA khususnya pembangkit skala kecil itu yang 25 sen, bahkan mungkin itu pakai feed-in tarif ya. Nah, sementara dalam 2-3-4 tahun terakhir ini kan sebenarnya harga juga cukup kompetitif. Misalnya PPA untuk skala kecil PLTS itu di angka sekitar 10 sen. Sementara untuk yang skala besar pembangkit Cirata, PLTS Bali Barat, Bali Timur itu di angka 5,6-5,8 sen, dan beberapa market sounding untuk PLTS itu di bawah 4 sen untuk skala besar. Ini untuk yang PLBTB ini yang cukup menarik sebenarnya. Kalau kita kuliti, kita kan mungkin ikut dalam beberapa evaluasi harga. Capex itu bertahan Pak. Jadi seperti di Jeneponto, Sidrap itu capexnya mungkin hampir sama dengan yang PPA di Tanah Laut Kalimantan Selatan. Tapi dengan pendanaan interest rate yang didapatkan cukup rendah, itu bisa mengurangi setengahnya. Kita lihat harga di Jeneponto dan di Sidrap itu kan sekitar 11 sen ya. Nah, yang di PLTB Tanah Laut itu kalau di media-media, kamu juga sebanyak tahu sih, itu 5,5 sen. Nah, artinya kan dengan capex yang sama, tapi dengan interest rate yang pendanaan yang murah, dia bisa menurunkan cukup signifikan. Itu poin saya. Makasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Mustaba. Jadi memang kembali lagi ke harga ya. Kenapa sampai saat ini masih belum bisa dimanfaatkan, terutama untuk skala besar, karena memang apabila harganya tidak kompetitif, ya itu juga ada tantangan tersendiri gitu, karena masyarakat kan pasti juga mengutamakan harga ya. Ya. Semoga kita juga ya ke depannya ini bisa semakin kompetitif agar bisa dimanfaatkan ke depannya. Nah, dikarenakan ini sudah jam 8.40 ya di waktu Indonesia. Dan Saya di sana mungkin ya, Bu Harkunti. Mas Satya, saya bisa Ya. menambahkan satu ya sebetulnya. Ya. Oh ya, silakan. Tadi bicara kelayakan maupun
keandalan teknologi ya terkait mungkin kalau kita belajar dari negara tetangga, contohnya di Belanda aja nih teman-teman, di Belanda bisa memperhatikan bagaimana wind farming itu bisa jalan. Ya, kenapa mereka bisa? Kebetulan saya 3 bulan kemarin visiting fellow di Inggris. Di sana juga ada wind farming, bahkan sampai offshore wind farming. Itu tentu saja intervensi pengadaannya sendiri saya kembalikan seperti pada saat dulu ya pembangunan dari hidropower. Bagaimana Waduk Cirata, Waduk Karangkates, semua itu investasi dari pemerintah. Tanpa intervensi dari pemerintah, hanya mengandalkan swasta akan berat. Keandalan teknologi is there, ya, kelayakan teknologi is there. Tetapi investasi di awal tentu saja harus ada turun tangan. Ya, kenapa Eropa bisa bikin wind farming? Kenapa kita Indonesia tuh negara tropis, angin cukup tinggi harusnya, ya kan? Apalagi tadi yang laut dan sebagainya. Tanpa adanya pembiayaan di awal dari pemerintah akan sulit. Kecuali tadi yang kecil-kecil yang saya katakan, misalnya PLTBM, biomasa, itu bisa diadakan oleh private. Terus mikrohidro bisa oleh anak-anak muda private. Tapi problem utama adalah satu, PLN kan, mereka mau beli apa tidak. Nah ini harus ada kolaborasi yang bersama, kalau nggak akan pernah selesai problem implementasi EBT di Indonesia. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas tambahannya, Bu Harkunti. Jadi memang ujung-ujungnya perlu ada kolaborasi ya antar semua pemangku kepentingan, baik itu mau dari segi swasta maupun dari pemerintah gitu. Karena kalau investasinya sudah ada dan juga teknologinya ada, namun tidak ada pendanaan yang cukup lah, itu juga akan berat gitu ke depannya gitu. Jadi ujung-ujungnya kita harus bisa berkolaborasi satu sama lain. Dikarenakan sekarang udah jam 8.43 ya di sini malam di Indonesia, di Belanda jam 2.43. Saya sekarang akan menutup ya sesi diskusi ya pada acara hari ini. Alhamdulillah udah berjalan dengan baik dan lancar. Ada banyak hal yang udah disampaikan tadi oleh Bu Harkunti dan juga Pak Mustabah. Semoga tadi jawaban-jawabannya menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, baik itu yang tadi menyampaikan secara langsung ya maupun bertanya via chat. Mungkin itu ya untuk diskusi pada acara hari ini. Kita melihat Indonesia secara keseluruhan memang kita sekarang on the path untuk bertransisi ke EBT. Kami berharap ya bisa mencapai ya target-target kita ke depannya, dan kami juga bisa semakin ambisius ya ke depannya gitu. Jadi Indonesia secara keseluruhan misalnya ingin mencapai NCT 2060, tapi kalau bisa kita bisa lebih ambisius lagi gitu. Dan tentunya itu tidak mudah gitu. Itu juga penuh tantangan. Namun memang apabila memang ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik itu mau dari eksekutif, legislatif, investor, ya, pemerintah secara keseluruhan, nah itu juga akan mempermudah proses untuk bisa mencapai, baik itu mau kita mencapai 23% EBT 2025, 31% 2050, atau dengan adanya yang baru nanti, maupun Enhanced NDC 2030 ya, mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% atau 43,2% memanfaatkan energi baru terbarukan seperti biomasa gitu ya, dan juga atau bahkan sumber energi lainnya gitu. Itu tentunya bisa tercapai gitu apabila memang ada kolaborasi antar semua pihak gitu. Jadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan juga oleh anak-anak muda ya, bahwa kami tidak perlu ya menjabat baik itu mau di eksekutif, legislatif untuk membuat sebuah perubahan gitu. Kami semua bisa berkontribusi, dan perlu diingat bahwa small changes lead to bigger changes gitu. Jadi dengan sebagai contoh, dengan teman-teman mengadakan webinar pada malam hari ini itu juga memberikan dampak gitu. Dari segi apa? Dari segi sosialisasi ya, mensosialisasikan mengenai pemanfaatan EBT ya, bagaimana kita bisa bertransisi dari bahan bakar fosil ke EBT, pentingnya EBT, dan juga target-target ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya, dan juga telah menjadi undang-undang gitu. Jadi kami berharap tetap ya semangat ya, terutama kita semua nih, saya, teman-teman sekalian yang muda-muda di sini sebagai generasi masa depan gitu, untuk terus mengawal gitu proses untuk bertransisi ke energi yang lebih berkelanjutan. Mungkin itu dari saya selaku moderator. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman PB Belanda, ke Pak
ke Bu Harkunti, Pak Mustaba, Mas Robi ya, Mas Tommy ya selaku Sekjen PPI Belanda, dan juga teman-teman sekalian. Sekarang saya akan mengembalikan lagi ke panitia acara, ke Mas Afif. Terima kasih. Makasih banyak Mas Satya, Angga Yuda udah membawakan acara dengan sangat luar biasa ya. Terus juga pemateri Bu Harkunti dan Pak Mustaba. Terima kasih banyak atas insight-nya, ini sangat berarti banget buat saya karena 2 bulan lagi saya juga pulang. Kebetulan saya bekerja di renewable energy sector juga, jadi ini memantik semangat saya juga untuk kembali dan juga ya berkontribusi untuk akselerasi energi terbarukan ini. Dan juga tentu untuk semuanya teman-teman, pasti ini juga memantik semangat teman-teman. Karena udah malam di Indonesia, mungkin baiknya saya tutup aja. Di Belanda juga udah sore. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta semuanya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Belanda. Sekian dari kami PPI Belanda. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih semuanya. Terima Pak kasih. Harkunti, Pak Mustaba, makasih. Mangga. Yuk, makasih semua. Ya, mari, mangga. Mari.